Kapal pencuri ikan milik nelayan Vietnam terbakar saat disergap oleh petugas di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Video bocah yang melempari pengendara di Tol Belawan Medan viral di media sosial. Ribuan orang terus berupaya memaksakan diri masuk ke Bandara Internasional Kabul untuk meninggalkan Afghanistan. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Afghanistan. Mereka akan tiba di Indonesia dini hari nanti dengan penerbangan dari Afghanistan melalui Pakistan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Salsabila Syaira. Pemirsa, kapal pencuri ikan milik nelayan Vietnam terbakar saat disergap oleh petugas di perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Beruntung seluruh ABK berhasil diselamatkan petugas sebelum kapal tenggelam. Inilah video detik-detik penangkapan dua kapal asing pencuri ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau Selasa lalu. Petugas sempat melakukan tembakan peringatan, namun kapal asing tersebut terus mencoba kabur dari perairan Indonesia. Kapal milik nelayan Vietnam ini mencoba kabur dari sergapan petugas PSDKP Batam. Beruntung, kesigapan petugas dapat menghentikan laju kapal bermuatan 3 ton ikan hasil jarahan tersebut. Namun satu kapal justru mengalami kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan kapal. Beruntung sebelum kapal terbakar, 17 ABK warga Vietnam bisa diselamatkan petugas KKP dan dievakuasi ke kapal. Dan kita berhasil menangkap 2 kapal Vietnam, yaitu KG 1843TS dan KG 1938TS. Dengan indikasi pelanggaran, saya pikir sudah jelas, yaitu legal fishing, melakukan pencurian ikan di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, yaitu di WPP, wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia 711. Tepatnya di sebelah barat dari Laut Natuna. Sebanyak 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam diamankan di pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan penangkapan 2 kapal asing ilegal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sudah menangkap 130 kapal selama tahun 2021. Dan 46 diantaranya kapal asing asal Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, api menghanguskan sebuah pom bensin mini di Sumeneb, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Pom mini sebelah selatan Polsek Lenteng. Sebuah pom bensin mini di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran terjadi saat pemilik pom mini sedang mengisi BBM. Pom mini sebelah selatan Polsek Lenteng. Namun BBM yang dituangkan meluap dan menyebabkan percikan api hingga terjadi ledakan dan terbakar. Bahkan sebuah toko konveksi di sebelahnya pun ikut terbakar. Warga pun bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Ada pemadam sampai 4 tadi. 4 pemadam kebakaran. Telat tapi. Tapi telat ya? Ya telat, api sudah mati karena antusias itu masyarakat kan apa yang air dari masjid itu, di sini ada yang dari sungai terus disiram-siram. Akibat kejadian ini, pemilik pom ini dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar ringan. Sementara, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dan untuk kepentingan penyelidikan, lokasi kebakaran dipasang garis polisi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.
Pemirsa, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan penyerangan terhadap hakim yang dilakukan seorang aktivis anti masker Muhammad Yunus ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Muhammad Yunus emosi dan menyerang hakim usai dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Aktivis anti masker Muhammad Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Yunus melompat ke meja hakim dan berupaya memukul hakim usai dijatuhi vonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Ruang sidang pun sontak menjadi riuh. Yunus kemudian digiring petugas keluar ruangan. Pasca insiden ini, pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi akan melaporkan Yunus ke Mahkamah Agung. Sementara kuasa hukum Yunus akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pengadilan Negeri Banyuwangi akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan kami yang ada di Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian juga melaporkan ini ke Mahkamah Agung, dan juga ke bawah kronologi. Jadi dari Pengadilan Tinggi Surabaya kami akan mohon petunjuk di mana kelanjutannya. Akan upaya hukum yaitu banding. Akan tetapi kami menunggu penjelasan dari keluarga. Sudah disampaikan tadi di depan persidangan bahwa dengan pembelaan kami selaku penasihat hukum yang diabaikan, sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Sebelumnya, aktivis anti masker Banyuwangi Muhammad Yunus Wahyudi ditangkap usai videonya viral di media sosial. Ia menyebut COVID-19 tidak ada. Yunus juga terlibat aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, video mesum pelajar SMA di Balikpapan, Kalimantan Timur viral di media sosial. Adegan mesum keduanya tersebar saat belajar daring sehingga terlihat oleh guru dan siswa lainnya. Inilah video berdurasi 41 detik yang berisi adegan mesum dua pelajar SMA Balikpapan saat proses belajar daring. Adegan itu membuat para siswa lain yang sedang mengikuti belajar daring pun heboh. Usai viral, anggota Polresta Balikpapan langsung bergerak dan mengamankan pelaku penyebaran berinisial A yang masih berusia 16 tahun. Saat pemeriksaan, A mengakui menyebarkan video mesum kedua temannya karena iseng. Ketidaksengajaan yang bersangkutan pada saat Google Class Meeting yang bersangkutan sekolah, karena memang sekolah ini masih online, dengan sistem online virtual. Yang bersangkutan menyalakan kamera untuk iseng seperti itu. Jadi isinya video itu uploadan Pak ya? Uploadan video-video bukan live. Bukan live ya? Live. Live. Jadi kita amankan itu berupa handphone, kemudian chatting yang bersangkutan. Selain A, polisi juga memeriksa pemeran video mesum berinisial W dan P yang juga masih berstatus sebagai pelajar SMA. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, termasuk telepon genggam dan tangkapan layar percakapan kedua pemeran video mesum. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas setelah terjun dari lantai 28 apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Motif pelaku bunuh diri masih terus diselidiki kepolisian. Inilah detik-detik seorang wanita penghuni apartemen sebelum terjun bebas di gedung apartemen Taman Anggrek Tower Azalea, Jakarta Barat. Wanita yang diduga berusia 21 tahun ini sebelumnya sempat duduk di teralis besi balkon apartemen. Korban tewas seketika dengan kondisi tubuh mengenaskan setelah terjun dari lantai 28. Polisi belum bisa memastikan motif korban nekat mengakhiri hidupnya karena masih dalam proses penyelidikan. Usia 21 tahun. Masih diduga ya ini karena kita masih menyelidiki karena posisi tadi lumayan hancur jenazahnya.
Guna kepentingan otopsi, jasad korban langsung dibawa ke RSCM Jakarta. Selanjutnya, kasus ini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, korban fetis mukena di media sosial bertambah menjadi 10 orang. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.